Pasir waktu telah lama menyembunyikan rahasia Mesir kuno. Baru-baru ini, sebuah penemuan luar biasa telah menarik perhatian dunia. Di kota kuno Abydos, para arkeolog telah menemukan makam seorang Firaun, tersembunyi selama lebih dari 3.600 tahun. Penemuan ini sangat penting. Ini menawarkan gambaran unik ke dalam periode sejarah Mesir yang bergejolak. Abydos, tempat yang kaya akan spiritualitas dan tradisi kerajaan, memegang kunci untuk membuka misteri ini. Lokasi makam menunjukkan status tinggi penghuninya. Ini juga memperkuat pentingnya Abydos sebagai situs suci. Penemuan ini menjanjikan untuk memperkaya pemahaman kita tentang peradaban Mesir kuno. Ini memiliki potensi untuk menulis ulang sejarah. Kita sangat menantikan pengetahuan yang akan digali dari tempat peristirahatan kuno ini. Abydos memegang tempat khusus di hati orang Mesir kuno. Itu adalah kota suci. Orang Mesir percaya itu adalah pintu gerbang ke alam baka. Kepercayaan ini berasal dari mitos Osiris. Osiris adalah dewa dunia bawah. Makam mistisnya diyakini berada di Abydos. Abydos adalah situs ziarah. Orang Mesir dari semua lapisan masyarakat bepergian ke sana. Mereka berusaha untuk menghormati Osiris dan mengamankan tempat mereka di akhirat. Para Firaun dan orang Mesir kaya membangun makam yang rumit di Abydos. Mereka ingin dekat dengan Osiris di akhirat. Pentingnya kota melampaui makna religiusnya. Abydos memainkan peran penting dalam tradisi kerajaan Mesir. Banyak Firaun memilih untuk dimakamkan di dekat makam mitos Osiris. Praktik ini menyoroti pentingnya Abydos sebagai lokasi suci dan simbolis. Pintu masuk makam dihiasi dengan hieroglif. Ukiran rumit ini menawarkan petunjuk menarik tentang penghuni makam. Para ahli dengan cermat menguraikan tulisan-tulisan kuno ini. Mereka berharap dapat mengungkap identitas Firaun yang dibaringkan di dalamnya. Di antara hieroglif terdapat penggambaran dewa-dewa terkemuka. Isis, dewi sihir dan perlindungan, ditampilkan secara jelas. Kehadirannya menunjukkan keinginan untuk melindungi Firaun di akhirat. Nephthys, dewi duka dan kelahiran kembali, juga digambarkan. Gambarnya melambangkan sifat siklus kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Prasasti ini memberikan wawasan berharga tentang kepercayaan agama Mesir kuno. Mereka menawarkan gambaran sekilas tentang ritual dan kepercayaan seputar kematian dan akhirat. Kehadiran dewa-dewi ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan bimbingan ilahi dalam perjalanan melampaui dunia fana. Menggali makam Firaun adalah peristiwa penting. Namun, jalan menuju penemuan tidak tanpa hambatan. Perampokan makam, masalah yang terus-menerus terjadi sepanjang sejarah Mesir, telah meninggalkan jejaknya di makam yang baru ditemukan ini. Selama berabad-abad, perampok makam telah menargetkan makam Mesir kuno. Didorong oleh keserakahan, mereka menjarah tempat-tempat suci ini, menjarah harta mereka, dan mengganggu peristirahatan abadi mereka yang dimakamkan di dalamnya. Makam di Abydos menyimpan bekas-bekas gangguan masa lalu ini. Para arkeolog telah menemukan bukti masuk paksa dan artefak yang rusak. Terlepas dari tantangan ini, para arkeolog tetap optimis. Mereka dengan hati-hati mendokumentasikan tingkat kerusakan dan bekerja untuk menyelamatkan artefak yang tersisa. Upaya mereka sangat penting untuk menyatukan kembali sejarah makam dan memahami dampak penuh perampokan makam terhadap pengetahuan kita tentang masa lalu. Identitas Firaun yang dimakamkan di makam Abydos tetap menjadi misteri. Namun, catatan sejarah dan perkiraan usia makam menawarkan beberapa petunjuk. Para ahli percaya makam tersebut berasal dari periode menengah kedua, sekitar tahun 1282 hingga 1220 SM. Era ini ditandai dengan pergolakan politik dan pemerintahan yang terpecah belah di Mesir kuno. Selama masa ini, Mesir terbagi. Beberapa penguasa bersaing untuk mendapatkan kendali. Di antara kandidat potensial adalah Firaun-Firaun seperti Senepkai atau Web-Wawetemsaf. Para penguasa ini memerintah selama era yang penuh gejolak ini. Periode menengah kedua adalah masa perubahan dan ketidakstabilan yang besar. Penemuan makam ini menawarkan kesempatan unik untuk mempelajari lebih lanjut tentang era yang sering diabaikan ini. Dengan mempelajari isi makam dan menguraikan prasastinya, para arkeolog berharap dapat menjelaskan lanskap politik, sosial, dan agama dari periode yang menarik ini. Di dalam ruangan makam, para arkeolog telah menemukan harta karun berupa artefak. Benda-benda ini menawarkan gambaran sekilas yang menarik tentang kehidupan dan zaman elit Mesir kuno.
Di antara penemuan tersebut adalah tembikar, perhiasan, dan senjata yang dibuat dengan rumit. Tembikar dihiasi dengan desain dan hieroglif yang rumit, memberikan wawasan tentang teknik artistik dan motif budaya Mesir kuno. Perhiasan, termasuk kalung, gelang, dan jimat, berbicara tentang kekayaan dan status penghuni makam. Senjata seperti belati dan busur dan anak panah, menyoroti pentingnya peperangan dan pertahanan dalam masyarakat Mesir kuno. Artefak ini menawarkan lebih dari sekadar apresiasi estetika. Mereka berfungsi sebagai penghubung nyata ke masa lalu, memungkinkan kita untuk terhubung dengan kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan struktur masyarakat orang Mesir kuno. Setiap objek menceritakan sebuah kisah, berkontribusi pada pemahaman kita tentang permadani budaya yang kaya dari peradaban kuno ini. Penemuan makam Firaun di Abydos hanyalah permulaan. Penggalian sedang berlangsung. Para arkeolog dengan cermat bekerja untuk mengungkap lebih banyak rahasia. Mereka dengan hati-hati mendokumentasikan temuan mereka. Tujuan mereka adalah untuk melestarikan harta karun bersejarah ini untuk generasi yang akan datang. Pekerjaan yang sedang berlangsung di Abydos menyoroti pentingnya penelitian dan pelestarian arkeologi. Dengan mempelajari masa lalu, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah manusia kita bersama. Melestarikan situs-situs kuno ini memastikan bahwa generasi mendatang dapat belajar dari dan menghargai pencapaian mereka yang datang sebelumnya. Makam Firaun lebih dari sekadar tempat pemakaman. Ini adalah kapsul waktu. Ini menawarkan jendela unik ke era lampau. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe buat video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.